dia akan ngobrol panjang soal toleransi karena boleh langsung kita kenalin. Karena dia ini jadi jubir dari orang yang katanya dulu naik dengan isu identitas gitu. Oke, kayaknya tepat ya kalau iya, kita tapi iya makanya undang kita lihat apakah itu berlanjut atau tidak pada waktu beliau memimpin pada waktu itu dan segala macam kita langsung tanya. Ini dia kita undang teman saya sama-sama kami kuliah di Malang dulu. Ini dia Billy Nerotu Milena, juru bicara Anies Baswedan atau staf khusus Gubernur DKI 2019-2022. Mari Kakak Billy, silakan. Kakak Billy di sini. Boleh ambil itu bantal di luar aja boleh juga. Saya memang dengan dia sehati memang sama loh. Sama loh. Mentang-mentang sama ini ya, apa kabar Kakak Billy, silakan. Kita kasih logo DKI di sini jadi PNS loh kita. Oke. Nah, Kakak Billy, tadi kan kita sudah discuss banyak ya mengenai politik identitas itu. Nah, kalau misalnya kan dulu Kakak Billy juga pastinya mengalami ya karena pernah menjadi staf saat gubernur gitu. Nah, orang kalau ingat Pilkada Jakarta itu selalu menjadi apa ya, biang dari politik identitas. Nah, kalau Kakak Billy sendiri bagaimana waktu itu melihatnya? Ya, kalau saya melihat mengawalinya mencoba menarik mundur sebelum tahun 2016-17 dan kalau kita ingat kita itu selalu menghadapi polarisasi ketika dua kandidat memiliki background yang berbeda. Dan dalam kasus 2017 kan latar belakang agama yang membedakan sehingga waktu itu lekat sekali dengan semua yang disematkan saat ini. 2012 ketika Pilkada DKI kan juga sudah memiliki background yang berbeda. Sebenarnya polarisasi mulai muncul dari situ. Dan kenapa itu muncul kuat sekali di 2016 karena ada salah satu pemicu peristiwa yang kita sama-sama ingat sehingga itu menguat dengan kencang. Tapi lagi-lagi ketika kita berbicara tentang pembuktian. Jadi selama 5 tahun kan Pak Anies waktu menjabat menjadi gubernur sudah menjaga Jakarta menjadi rumah dan ramah bagi semua. Sehingga nggak ada lagi kasus yang seperti itu muncul apalagi konflik horizontal. Jadi kan memang meskipun itu terjadi, tapi itu memang terjadi ya karena ada kejadian, jadinya narasi itu terbangun begitu ya di masyarakat. Dan ini ada grafis juga, ada dana BOTI. BOTI ini bantuan, kalau tidak salah ya, bantuan operasional tempat ibadah ya. Betul. DKI Jakarta 2019 sampai 2022 dalam 4 tahun terakhir. Masjid dan musola ada 5.200, ada gereja ada 1.300-an, ada vihara 29, pura kuil dan mandil itu ada 15. Oke. Berarti memang bisa ini ya dibuktikan ya bahwa sebenarnya nggak ada itu ya isu-isu politik identitas itu. Artinya itu isu saja pada waktu pilkada, tapi begitu ini dia tidak dipelihara. Kalau memang betul-betul itu identitas maka akan dipelihara terus. Tapi ternyata yang terjadi adalah 80% dari total tempat ibadah semua agama di Jakarta secara rutin menerima BOTI sebesar 2 juta rupiah setiap bulannya gitu. Dan yang jadi catatan BOTI ini bukan hanya diberikan untuk bangunan rumah ibadahnya, tapi diberikan juga untuk para penjaga atau para yang ada di rumah ibadah. Oh ya, istilahnya kalau di Islamnya marbotnya begitulah ya. Ada pendetanya, guru sekolah minggu, pengurus rumah ibadah. Ya. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.